anginnya kenceng banget teman-teman, sampai pintunya getar gitu, cebluk gitu. Ini adalah dari rangkaian kita berjalan-jalan. Saya akan perhatikan dulu ini namanya untuk ke kalian. Saya akan tunjukkan. Oke. Jadi ini masih dikendalikan oleh apa ya? Oleh supir atau masinis. Mantap banget ya. Tapi sebenarnya pemandangan lebih bagus dari sana teman, dari sebelah sana ya, peron sana. Tapi saya nggak mau untuk turun ke bawah gitu ya. Nah, ini mantap. Kalian bisa lihat ya, MRT-nya berbelok ya. Jadi ini persis banget ya, mirip kayak di apa ya, antara Gatot Subroto dengan Rasuna Said ya. Mirip, tapi kayaknya lebih lengkungan yang di Rasuna Said dan Gatot Subroto ya. Ramai juga namanya yang dari Lebak Bulus. Wah, saya kira dia berkurang, ternyata tetap aja ramai ya. Wow, luar biasa. Oh, tapi ini dia cukup tidak padat ya. Saya akan naik di sebelah sini. Oke, nggak ada turunnya. Jadi kalau misalnya kita mau naik kereta ini, usahakan orang yang dari dalam dulu ya, baru kita masuk. Is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Ya, kali ini sekarang kita sedang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Cilandak ya. Kali ini saya akan mencoba untuk layanan MRT, karena semua layanan yang dikelola Jakarta ya, atau pemerintah Jakarta adalah Rp1 karena lagi ulang tahunnya Jakarta ya. Itu Pak. Oke. Kita keluar. Oh, sana juga ada ya. Saya nggak lihat. Ya, penumpang yang dari nomor 6H banyak ya namanya. Oke, ini ada vending mesin bagi kalian yang mau ngisi saldo, beli kartu bisa ya. Gitu. Ya, untuk stasiun MRT ini sudah menyediakan konveyor untuk itu ya, pesepeda. Jadi teman-teman, jika kalian dari stasiun Lebak Bulus ini, biar nggak kehujanan, lebih baik kalian keluar dari pintu sebelah sini. Ini langsung dekat dengan halte apa ya? Halte Lebak Bulus. Dan sebelah kita ini, asal kalian tahu, dulunya adalah sebuah stadion ya, stadion apa, Persija teman-teman, atau Lebak Bulus. Dan sebelah kita ini adalah depo Lebak Bulus. Nah, inilah tempat perawatan dari kereta-kereta MRT. Ya teman-teman, kalian bisa lihat betapa banyaknya stok dari rangkaian kereta MRT ini. Oke, setahu saya teman-temannya untuk kereta ini teman-teman ada 16 ya. Jadi yang beroperasi, yang jadi cadangan ada 2 teman-temannya. Jadi sisanya jadi 14. Sana ada sebuah mall atau poin square ya. Nah, kita bisa lihat ada sebuah petunjuk. Ya, seperti yang kita lihat sini teman-teman, sangat banyak ya penumpang membludak. Nah, ini pas banget di hari H dari ulang tahunnya Jakarta yang ke-497 ya. Nah, kita lihat. Ya, ini sangat membantu banget bagi para pengusaha retail maupun pengusaha makanan dan minuman ya. Saya bisa lihat. Sini ada loket.
bagi kalian yang mau beli apa ya kartu dari apa teman dari MRT ya, tapi ini apa tutup ya. Tapi kalian juga bisa beli di mesin. Oke. Saya sarankan yang lebih baik daripada kalian beli kartu, lebih baik kalian gunakan aplikasi ya, aplikasi MRTJ ya. Nah, ini loket yang buka. Kita harus ke sana ya. Jadi untuk alur dari stasiun Lebak Bulus ini untuk masuknya beda ya. Seperti yang kita lihat, teman-teman. Saya bukan pengguna setiap hari di sekitaran Lebak Bulus ya. Oke. Nah, sini pun ada orang yang jualan pakaian. Nah, bagi kalian yang butuh ya, silakan kalian beli. Kalau lagi nggak butuh, jangan ya. Bagus-bagus sih. Ada tas gini untuk belanja bisa, ataupun ngampus, ataupun jalan-jalan bisa. Nah, jadi kita masuk di sebelah sana ya. Nah, sini pun dia tersedia dari layanan lift bagi kalian yang malas menggunakan tangga, ya teman-teman. Atau kalian punya saudara yang hamil, disabilitas, lansia, ataupun ya pada kakinya masalah, teman-teman, kalian bisa gunakan untuk layanan lift. Nah, ini masih baru ya teman-teman. Ini mengintegrasikan antara stasiun ini dengan suatu mall, Point Square ya. Nah, ini bagus banget. Apalagi di sisi sananya ya, bagus ya. Ini nggak kelihatan teman-teman. Tadi harusnya kayaknya kelihatan ya dari sana ya. Oke, ini kelihatan, bagus ya. Dan tempat jualannya sana sangat menarik ya. Kalian datang aja, teman-teman. Ya, sekitar sinilah teman untuk stadion Lebak Bulus, stadionnya Persija ya pada masa dulu ya, sebelum jadi sebuah depo MRT. Nah, ini ditunjukkan apa aja yang dijual sini ya, atau yang ada di sini, atau ini petunjuk arah ke arah mana gitu ya. Sini pun ada akses ya, akses keluar kali, masuk pun bisa ya teman. Sini pun ada loket, bukan ada, iya ada loket ya, dan juga ada vending mesin teman. Bagi kalian yang nggak mau interaksi, kalian bisa langsung cetak di sini teman ya, atau pesan di sini teman untuk kartunya. Sini ada pengecekan kayak di bandara. Kalau kita bawa tas ya kita wajib ya meletakkan tas kita supaya aman ya. Nah, kalian gak usah beli kartu ya, kalian gunakan aja aplikasi. Kalau kalian nggak pengguna layanan moda transportasi umum. Saya belum membetulkan untuk tas saya. Oke. Jadi teman-teman, untuk kalian jika tidak pengguna kartu apa ya, kartu seperti Jaklingko atau kartu bank, kalian bisa tap di bawahnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian menggunakan kartu Jaklingko dan kartu bank, kalian tap di tempat yang berdiri tadi. Ya, kita naik tangga aja lah ya, jangan ikutin orang teman. Oke, ternyata MRT sudah tersedia teman-teman ya. Jadi sini hanya ada satu sisi ya untuk kita penaikan ya, tepatnya di sisi dari deponya. Kalau di sebelah sana, oke, ini penurunannya, ini baru datangnya teman-teman dari Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kalian jangan ke sana karena itu bukan untuk penaikan, melainkan penurunan aja. Oke, ramai banget ya. Wow. Kita lihat. Kita suka ya untuk menyaksikan
tentang keramaian-keramaian yang ada. Ada menggunakan kamera profesional ya, boleh-boleh aja teman. Yang penting jangan sampai ketahuan security ya. Ini JPO-nya mantap banget. Ya, saya sedikit gugup ya. Mohon maaf jika kita salah ngomong tadi namanya. Sana South Quarter ya. Itu bagus, ada perkantoran, apartemen, hotel gitu ya, apartemennya, dan juga ada mallnya, jualan gitu ya, retail gitu ya, sedikit. Oke, kita tunggu ya apakah ini MRT yang akan kita gunakan untuk ke Bundaran Hotel Indonesia atau berganti dengan kereta yang di bawah ini ya. Kedepannya teman-teman, untuk MRT ini akan disambung sampai ke Tangerang ya, atau ke Balaraja namanya, tapi itu masih belum dilaksanakan. Katanya sih bulan Agustus ya, Agustus ya, itu fase 3 ya, di Fatmawati namanya, dari Fatmawati fase 4 ya namanya, fase 4 ya ke arah Taman Mini ya. Baru untuk fase 3 nya itu dia beda sendiri teman-teman, dia bagian barat dan timur ya. Oke, teman-teman, security ngasih tahu ya, jangan sampai kalian menutupin dari bagian untuk masuk ya. Nah, dia menyuruh minggir-minggir gitu. Jadi mari kita ikutin peraturan ya namanya. Kalau misalnya security memberikan instruksi ya kita ikutin ya, maksudnya apa ya. Oke, untuk MRT ini dia punya peraturan, jika di hari kerja Senin sampai Jumat ada suatu rangkaian wanita ya di jam sibuk, dari jam kira-kira jam 4 lah ya sampai jam 7 ya kalau sore hari, dan kalau pagi hari dari ya kira-kira dari jam 5 sampai ke jam 8 pagi gitu lah ya peraturannya, bagian depan dan bagian belakang. Kalau sepeda itu dia digunakan di luar jam sibuk ya, dan juga di akhir pekan dan hari libur teman-teman. Dia punya suatu rangkaian tersendiri namanya, dan tidak boleh banyak-banyak untuk sepeda yang masuk ke rangkaian kereta teman-teman. Pokoknya perhatikan stiker yang ada di dalam kereta, nanti saya akan coba tunjukkan ya. Dan MRT ini ya teman, dia punya suatu warna berbeda pada rangkaian keretanya. Kalau dia warnanya biru tua, itu dia untuk lansia ya, kita prioritaskan lansia ataupun ibu hamil gitu ya. Kalau misalnya suatu rangkaian penuh, kita boleh sediakan kepada mereka. Tapi kalau misalnya lagi sepi ya, kalian silakan aja duduk ya teman-teman ya. Kayak gitu, silakan kalian punya kesadaran masing-masing aja ya, jangan egois teman-teman. Tadi saya naik bus Jakarta ya, ada orang dudukin di bagian kursi prioritas ya, sangat kacau banget teman-teman. Dia nggak mau diri ya, padahal ada masuk orang tua ya teman-teman ya. Ya, jadi saya aja lah yang mengalah daripada ya, kasihan ya untuk orang yang butuhkan itu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita harus peduli terhadap sesama ya teman-teman ya, jangan kita egois. Oke, karena sudah akan sampai ke peron keberangkatan. Tadi pun di halte pas saya turunnya dari bus ramai juga, di sini pun ramai teman. Kos dari MRT ini adalah 14.000 ya teman-teman. Tapi ini karena dia ulang tahun sampai tanggal 23 Juni, dia Rp1 saja. Ya, Jakarta seperti saya jelaskan tadi, Jakarta sudah berumur 497 ya, atau ya dia sejak dari tahun 1527 teman-teman. Kita menang atas itu ya, Portugis ya, pasukan Fatahillah ya, menang dari Portugis. Jadi itulah dasarnya digunakan untuk hari jadinya Jakarta teman. Ya, di kota Batavia, sekitaran kota tua yang dulu teman-teman ya. Mungkin situlah ada peperangannya. Dan di sekitaran Jalan Tongkol ada sebuah benteng ya teman-teman ya. Pokoknya kota tua Batavia itu
dia terkurung oleh tembok ya. Selama waktu dari tangan Anda, dan pastikan selalu berdampingan pada anak kecil yang ada di sekitar Anda. Selamat beraktivitas dan Stasiun terakhir, jadi nggak apa kita bebas aja masuk ya. Jalan-jalan ke stasiun lokal. Pulangnya melewati wilayah. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Ayo nikmati promo menarik di MRT Jakarta. Kesini aja. Nikmati bebas naik MRT dengan tarif khusus Rp1 di setiap perjalanannya. Dan nikmati berbagai promo menarik di MRT Jakarta. Saya sih nggak bakal Untuk capek info ya. lebih lanjut, Jadi kayak gini. follow media sosial MRT Jakarta atau download aplikasi. Temannya untuk MRT fase 4 dan 3 itu berbarangan akan dibangun ya di Agustus namanya. Tapi bisa saja berubah ya. Mungkin hanya fase 3 aja. Jadi untuk yang arah dari selatan ini dia dilanjutkan dari Fatmawati ke Taman Mini ya. Itu di fase 4 teman. Tadi saya sempat salah ngomong ya ke Balaraja ya. Mentang-mentang sana Ciputat, Tangerang apa gitu lah ya. Welcome on board. This train is bound for Bundaran Hi. Bundaran Hi. Kenapa saya di sisi sebelah kiri? Karena nanti kita lihat pemandangan yang bagus ya. Sebenarnya harusnya kita dirinya di belakang teman, biar lebih bagus dimohon untuk menjaga kebersihan area untuk melihat stasiun dan lekukan dari MRT. To all passengers, please keep the station and train clean. Thank you. Di bawah ada tol teman. Ada pintu Pondok Pinang ya. Oh, anginnya kenceng banget teman-teman, sampai pintunya getar gitu, cebluk gitu. Ada sekolah Citra Kasih, sekolah Kristen lah kayaknya. Sana Fatmawati, Indomaret. Saya akan coba berhenti di stasiun ini ya untuk melihat pemandangan. Tapi sayangnya Jakarta lagi berkabut gini ya teman. Banyak banget ya. Ini bukan kabut apa ya, kabut kayak embun gitu, tapi ini adalah polusi. Nah, MRT kita akan belok ya. Kita lihat pemandangan aja ya. Kita naik untuk kereta di belakang tadi. Terima kasih. The next station is Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Indomaret. Saya pengen lihat dari kereta yang melintas ya, belok ya. Untuk headway-nya ini sangat cepat teman, jadi kita nggak usah apa ya, khawatir. Nah, ini lekukannya. Nggak usah buru-buru teman. Ini adalah dari rangkaian kita berjalan-jalan. Saya akan perhatikan dulu ini namanya untuk ke kalian. Saya akan tunjukkan. Oke. Jadi ini masih dikendalikan oleh apa ya? Oleh supir atau masinis. Mantap banget ya. Tapi sebenarnya pemandangan lebih bagus dari sana teman, dari sebelah sana ya, peron sana. Tapi saya nggak mau untuk turun ke bawah gitu ya. Nah, ini mantap.
Kalian bisa lihat ya, MRT-nya berbelok ya. Jadi ini persis banget ya, mirip kayak di antara Gatot Subroto dengan Rasuna Said ya. Mirip, tapi kayaknya lebih lengkungan yang di Rasuna Said dan Gatot Subroto ya. Di sekitar stasiun Kuningan dan juga Pancoran. Ini bagus banget ya untuk atapnya menggunakan membran. Ini sangat megah banget ya. Harganya ini mahal teman. Saya kalian tahu ya, kalian cek aja ya namanya untuk harga membran itu berapa. Jadi untuk kereta yang akan saya naikin, dia akan datang di jam 16.43. Ya, beginilah situasi di sekitar sini. Ini kita bisa lihat ada pemandangan permukiman ya. Ini orang kaya semua sih teman-temannya. Ada pesawat. Wow. Semoga kalian bisa lihat ya. Kayak lewat situ, Citiling ya. Gak usah ngejum lah. Nah ini saya lihat ada tanaman gitu kayak hutan gitu ya. Sangat banyak ya untuk pohon-pohonnya. Mungkin kalau dikembangkan ini bagus ya, dibuat kayak jalan setapak gitu. Dan sini pun masih kelihatan untuk South Quarter ya, itu lingkungannya bagus. Dia mempunyai seperti kayak kubah gitu ya di sekitaran salah satu bangunannya namanya South Quarter. Oke, lagi melakukan pekerjaan teman-teman ya. Pak, saya pengen menunjukkan kalian gimana sih pemandangan di sebelah sana. Oke ya, kalian jangan khawatir ya kalau misalnya kalian membawa kayak saudara yang hamil ya, atau menggunakan kursi roda ataupun menggunakan tongkat ya, kalian bisa gunakan ini ada liftnya. Di sini kelihatan sangat sibuk banget ya karena ada tol ya teman-teman. Kalian dengar ya suara kendaraan lalu lalang cepat gitu ya. Kalau kalian bisa dengar sih. Kalau dari sini kan jelas banget ya. Kita mendengar suara-suara kendaraan yang melintas. Tadi saya juga lewat dari tol ya teman-teman, menggunakan bus 6H ya, sorry. 6H ya. Dari itu Duren Kalibata ya. Kalibata namanya, Duren 3 teman-teman. Sorry. Saya terlalu apa namanya. Duren 3 ya. Jadi di sekitar Jakarta Selatan ada Duren Kalibata dan ada Duren 3 ya. Jadi saya ketukar teman. Tadi saya dari Duren 3 teman-teman menggunakan 6H ke arah Lebak Bulus. Sayang banget ya Jakarta ya. Kelihatan ada kabut gitu. Kabut, asap, polusi. Jadi menurut saya teman-teman, lebih baik kayak pemerintah itu dia tegas ya untuk masalah pajak karbon ya. Sana kelihatan ada itu lewat. Jadi pajak karbon itu adalah buangan asap dari pabrik ya. Jadi kalau dia misalnya dipermahal, ya kemungkinan untuk para pabrik dia akan mempertimbangkan namanya supaya dia mengurangi produksinya, atau kalau bisa dia membuat untuk layanan pabriknya jadi ramah lingkungan ya, demi bagusnya lingkungan kota Jakarta. Atau lebih baik mereka hengkang aja dari sekitaran kota Jakarta ya. Jadi pabrik-pabrik itu ada di kota satelit Jakarta, bukan di Jakarta itu sendiri ya. Wow, mantap ya. Ramai teman-teman. Dari arah Bundaran Hotel Indonesia ramai juga ya. Ya, jadi untuk kalian mau ke South Quarter
Ini sangat dekat banget, silakan kalian bisa jalan kaki aja ke arah sana ya. Ya, ini juga dilewatin oleh bus 7A ya, namanya 7A dan ya 7A dan juga yang ke arah Ciputat ya, S22 ataupun S21. Dan juga dilewatin juga ya untuk bus itu teman dari UI ya. Ya, yang dari UI. Oke, mantap banget. Saya akan menunggu untuk kedatangan bus kereta saya, teman-teman. Nah, kira-kira datangnya akan sebentar lagi ya. 4 menit lagi. Cepet banget ya. Nah, itu sudah datang dia, teman-teman. Kalian bisa lihat. Jadi nggak ada kata telat ya untuk MRT ini, namanya, kecuali ada kendala, misalnya kayak ada proyek gitu ya, suatu material terjatuh ke dalam perlintasannya, seperti kayak di Blok M yang kemarin ya, itu baru dia telat. Sangat tepat waktu ya. Ramai juga namanya yang dari Lebak Bulus. Wah, saya kira dia berkurang, ternyata tetap aja ramai ya. Wow, luar biasa. Tapi ini dia cukup tidak padat ya. Saya akan naik di sebelah sini. Oke, nggak ada turunnya. Jadi kalau misalnya kita mau naik kereta ini, usahakan orang yang dari dalam dulu ya, baru kita masuk. Kalau misalnya nggak ada lagi dari dalam, baru kita masuk. Jadi ternyata yang bagian menumpuknya di bagian depan ya, namanya, untuk bagian belakang ini dia nggak sana menumpuk diri. Mungkin kebanyakan orang bawa keluarga ya, jadi ya menumpuknya di sana, nggak bisa menyebar ke belakang gitu. Selamat datang para penumpang. Nah, pemandangannya bagus, saya suka ya. Bundaran Kalian juga pasti suka sih. Bundaran Hi. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran Hi. Bundaran Hi. Itulah kereta ya. Kalau dia melewatin tikungan, dia akan berbunyi seperti itu. Tapi kayak LRT Jabodebek itu, dia melintasnya secara perlahan ya. Dia mengurangin kecepatan banyak sekali, teman. Kayak MRT ini tidak terlalu mengurangi kecepatannya ya. Tapi ya kita patut berbangga karena itu adalah produk dari buatan anak negeri ya. Separuh ada buatan dari dalam negeri.
Cipete Raya. Cipete Kapan Raya lagi cuy kita naik MRT Rp1 aja ya. kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Cipete Raya. Cipete Raya. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Nanti jika kita sampai ke bawah ya, saya tidak bakal merekam teman. Karena kita tidak bisa melihat apa-apa ya di bawah tanah ya. Pokoknya dari ASEAN namanya dia langsung ke bawah ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Kita doakan aja semoga proyek MRT fase 2A ya. Segmen fase 2A itu pokoknya teman ya, bukan 2A gitu ya. Benar sih ada 2A-nya namanya fase 2A ya, namanya segmen 1 sampai segmen 2-nya selesai segera di tahun 2027 ya. Tapi ada sebuah portal berita bilangnya selesai tahun 2030 ya. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah tahun 2027 teman. Stasiun berikutnya, Haji Nawi. Untuk semuanya selesai. Haji Nawi. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, Kok jadi saya tiba-tiba lupa ya kalau saya naik MRT-nya teman. terima kasih. The next station Kalau saya setiap hari melintas dari sekitaran Haji Nawi. MH Tamrin sampai ke Gajah Mada saya ingat ya namanya. To all passengers, Jadi yang saya omongin tadi adalah fase 2A ya. Dia terbagi dua segmen 1 dan 2. Jadi segmen 1 itu dia dari Bundaran Hotel Indonesia namanya sampai ke Harmoni, dan segmen 2-nya dari Harmoni sampai ke kota atau kota tua ya. Mungkin karena suasana dingin teman jadi kita lupa ya namanya. Buat kalian mau berkunjung ke tunnel ya, kalian bisa daftarkan saja, tapi kalian harus berkelompok ya. Minimal 10 orang teman. Cek aja di medsos ya, medsos MRT namanya, MRT Jakarta. Bagi kalian yang mau mendaftarkan kelompok kalian atau komunitas kalian, selamat datang para penumpang. supaya kalian bisa berkunjung ke proyeknya ya. Menuju stasiun akhir. Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Ini kita sudah di mau ke Blok A ya. Pokoknya kalau naik MRT ini untuk AC-nya dingin banget ya, nggak ada kata panas. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok A. Blok A. Oke, ini di Kebayoran ya. Kalau kalian dengar Blok A, Blok M, Blok S, itu di Kebayoran Baru ya. Carefully. Thank you. Ternyata ada juga yang naik dari sini Blok A. Kapan lagi yang merasakan naik MRT Rp1 aja ya?
Pokoknya yang sampai besok gratis itu ada MRT Jakarta, LRT Jakarta, BRT Jakarta ya, Transjakarta ya, baik BRT ataupun non BRT. Ada orang yang ngepost ya, dia pengen bikin informasi tentang LRT Jakarta, tapi keretanya kereta LRT Jabodebek. Nanti orang salah paham ya teman-teman ya, dikiranya untuk LRT Jabodebek itu Rp1 ya. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Oke, kita lihat Taman Krisna Martati HU ya. Ini Blok M bentar lagi. Ya, jadi untuk rangkaian kita bikin video ini untuk menguji mental kita namanya. Mantap ini. Jadi Blok M ini adalah kawasan gaul ya. Banyak sekali tempat tongkrongan sini. To all passengers, please alight at this station. Orang tua pun pengen gaul ya. Stasiun Ada terminal juga sini. Ada mall Blok M Square, Plaza Blok M. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan. Plaza ini Melawai, ini kawasan terkenal lah ya. Terima kasih. The next station. Jalan Melawai, tapi untuk kelurahan sini adalah Kelurahan Melawai ya. Tapi ada nama jalannya Melawai Raya. The doors on the left side. Untuk LRT kita ini berjalan di atas jalan Panglima Polim. Step carefully. Thank you. Ini ada yang kosong ya, silakan kalian bisa sewa. Nah ini nomornya. Naiknya sana untuk keluarnya ya. Di Blok M ini pasti rame lah ya teman-teman. Mungkin mereka ini dari pagi ya untuk rekreasinya dan mau menuju ke Monas. Tapi untuk MRT ini hanya sampai Bundaran Hotel Indonesia. Kalau mau jalan kaki bisa, naik bus bisa teman-teman, bus nomor 1 ke arah kota ya. Atau mungkin ada orang yang mau ke Kota Tua teman-teman, karena situ pun ada rangkaian acara juga ya teman-teman. Harusnya sih di sana lebih meriah ya, karena dulunya Batavia atau asal usul Jakarta dari sana namanya. Tapi yang lebih meriah yang saya perhatikan adalah Monas ya. Ada pasar malam, ada hiburan dari artis-artis, banyak lah pokoknya ya. Selamat datang para penumpang. Ini rame banget, Kereta ini parkiran pun full. Bundaran HI. Bundaran Blok M Square sana, ini Krisna Martati HU ya. Kalian bisa baca-baca, nongkrong-nongkrong. Nah ini kalian lihat banyak banget ya orang nongkrong. Sini pun ada M Block Space. Oke, ini dikuasain oleh PP ya, Pemuda Pancasila. Entah kenapa ya pemerintah Jakarta itu ya kerjasama dengan ormas ya. stasiun berikutnya. Tapi mereka sangat berpengaruh ya untuk memenangkan dari calon itu ya, calon gubernur nanti namanya. Kayak Anies kan apa ya namanya, dia mencari dukungan dari Pemuda Pancasila. The next station is ASEAN. ASEAN. The doors on the right side will open. To all Oke, ini adalah stasiun ASEAN. step carefully. Thank you. Jadi kayak ormas itu harusnya jangan dipelihara lah ya temannya. Mereka kalau dipelihara senangnya aja namanya untuk bikin lahan parkir ya. Harusnya sih lahannya tidak dikutip apa parkir, malah dikutip mereka ya. Turun karena tidak lama ya teman-teman. Sini ada kawasan integrasi CSW, CSW 1, CSW 2, ASEAN, ada Kejaksaan Agung ya temannya. Tapi kita tidak bisa memperlihatkan ke kalian secara utuh. Ini ada kantor ASEAN dari Jalan Singamangaraja ya. Jadi kalau misalnya kalian teman dari MRT ini keluar, ada informasi ya, kalian perhatikan aja teman kalau kalian mau menuju ke arah mana gitu ya.
Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam sana SCBD. Ada Masjid Al-Azhar dan yayasannya. Masjidnya cantik ya. Oke, kita masuk ke dalam ini. Nanti kita akan melewatin sebuah stasiun ya, Senayan, Istora, Setiabudi, Duku Atas, baru Bundaran Hotel Indonesia. Oke, saya matikan teman karena kita tidak bisa lihat apa-apa ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Jadi setelah dari stasiun Asen tadi, kita melewati beberapa halte di dalam ya, atau di bawah tanah. Di antaranya adalah stasiun ini namanya stasiun Bundaran Senayan atau Senayan Mastercard, baru Istora, baru Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan terakhir adalah ini ya namanya stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Oke, sebelah kanan ya, berarti baru saya teman. Kembali barang bawaan Anda. Hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bundaran Hi. Bundaran Hi. The doors on the right side will open. Thank you. Oke, di sini pun sudah banyak orang yang ngantri teman-teman. Mungkin ada yang pengen ke arah Blok M dan ada juga mau ke Lebak Bulus dan lain-lain ya. Ataupun ke Gelora Bung Karno. Itu tempatnya bagus sih. Oke, keluar. Kalau bisa lihat teman-teman. Ramai banget ya. Oke, kita lewat dari sana aja teman-teman. Pokoknya ramai banget untuk situasi di stasiun MRT namanya. Oh, ternyata ini sama juga ke bawah ya. Jadi semua eskalator diarahkan ke bawah semua teman-teman. Nggak ada yang ke atas. Ini untuk sepeda ya, sepeda gunung konvenyor ya. Jadi buat kalian yang punya sepeda gunung, kalian bisa naik MRT, tapi jangan di jam sibuk ya, di luar jam sibuk ataupun di akhir pekan dan juga di hari libur. Itulah tempat kalian yang bisa kalian menggunakan MRT ya. Ada orang asing sepertinya lagi menunggu temannya, tapi temannya tidak kunjung datang. Nah, ini kalian lihat ya, ramai banget. Wow, luar biasa. Wow, ngantri sembako. Wah, saya keluar gimana ini temannya? Ngantri banget ya. Buset. Kita antri teman. Buset, antrinya panjang banget ya. Panjang banget ya antriannya ini, mau keluar aja. Wow. Oke, ini saya bikin jadi short video ya. Jadi beginilah untuk kondisi di sekitaran stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Untuk antri aja sangat padat ya. Ini antrinya panjang banget. Kalian bisa lihat baik yang dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri. Mungkin begitu juga ya untuk dia mau masuk ya semuanya. Ini kita dari dalam, tadi kita dari MRT. Oke, setelah beberapa menit menunggu, akhirnya kita sampai juga ke depan gate-nya ya.
Jadi untuk di hari ini ya, tepatnya di tanggal 22 Juni ini masih banyak orang namanya yang baru pertama kali menggunakan MRT ya, atau dia nggak sering namanya. Jadi untuk dia mau keluar cukup terganggu namanya, dan untuk apanya lama. Jadi terjadilah antrian yang cukup panjang. Oke, ini lagi rusak kali ya. Kita akan coba namanya. Oke, bisa. Mari kak. Jadi kalau misalnya hijau, kalian silakan keluar ya. Karena pintunya ini nggak ada palangnya ya. Kalian jangan asal keluar-keluar aja. Kalian perhatikan aja untuk warna dari lampu gate-nya, atau ya untuk tempat kita ngetap gate namanya. Tadi saya tidak menyorot ya, karena ya saya cukup fokus untuk ngetap dulu namanya, melakukan supaya saya bisa keluar dari gate. Nah, kalau bisa ini bisa lihat ya, untuk yang masuk pun ramai teman. Antrinya panjang banget. Di sini dijual untuk kayak emas gitu ya, berbagai macam apa saya nggak tahu teman. Ada orang yang menyalip ya. Oke, di sini ada pameran Wardah teman. Nah, di sini ada beberapa orang yang beli ya. Panjang juga sih antriannya, kalian bisa lihat teman. Jadi pengguna Wardah sangat banyak ya ternyata ya. Produknya sangat laris. Ini ada banding mesin untuk produk kecantikan. Tapi saya lihat ada mukena ya. Saya tidak paham. Nah, inilah proses pengecekan barang. Nah, untuk ini dia ke arah halte ya. Nah, ini ada petunjuknya halte. Jadi ini nggak usah nyebrang lagi teman-teman. Kita nggak usah nyebrang lagi jalan. Ini sudah dekat dengan halte. Tapi untuk ke atas kita tidak disediakan eskalator. Ini bagus ya teman-teman untuk tangga begini ya. Sebenarnya untuk mengurangi berat tubuh atau lemak ya. Lemak pada tubuh. Tapi untuk orang tua tidak disarankan lewat dari sini, ataupun ibu hamil. Oke, dari sini kita akan naik bus yang ke arah Balai Kota ya, supaya kita nyampe ke Monas, teman-teman. Jalan M. Tamrin, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya, antriannya kalian lihat. Wow, banyak ya. Sama orang nyebrang juga rame. Sini kelihatan ada bangunan Bapak Surya Paloh ya, tetapi belum dilanjutkan karena ambisinya terhadap politik untuk biaya pembangunan gedungnya jadi apa ya, mangkrak ya. Oke, kita akan ke arah sana teman. Ini ramai banget ya, sekitaran Plaza Indonesia. Wow. Oke, baik. Bagi kalian yang mau ke Monas, silakan kalian naik dari sini ke arah Balai Kota. Wow, ternyata untuk sana antri juga ya. Waduh, saya nggak nyangka teman-teman. Gila. Oke, sana ada kendaraan pengawalan. Nggak tahu siapa yang dikawal ya, mungkin pejabat biasa no? Nggak tahu juga sih. Jadi gubernur ya. Di sini dekat Pullman dan ada Wisma Nusantara. Ini kawasan populer ya, bukan hanya di hari khusus gini, tapi kalau di weekend, hari libur, dia selalu ramai ya. Untuk di tepatnya di sisi sebelah kanan ya, paling ramai, dan depan sana itu ramai. Jadi di belakang Plaza Indonesia ini namanya sananya itu ada food court ya, tempat makan.
Wow. Ini kok masuk gini ya? Belum ada kayak apanya gitu teman, liftnya ya. Nggak tahu ya apakah ini dijadikan lift atau gimana temannya. Ini orang nyebrang ramai banget, kalian lihat ya, nggak biasanya kayak gini temannya. Wow, keren. Udah kayak di Jepang lah ya ini ya. Waduh, kita cukup antri temannya. Mungkin di dalam bus 6B, 6A juga ramai juga ya temannya, yang ke arah Balai Kota, ke arah Irti. Atau kita jalan kaki aja teman. Lebih keren lah ya jalan kaki ya. Oke, mungkin saya jalan kaki aja temannya. Saya akan jalan kaki temannya. Lebih baik kita jalan kaki daripada ke sini. Wah, ngeri juga ya temannya. Ini semua orang pada masuk. Nah ini nama, artinya kita naik ini ya. Tapi saya nggak sabar ya temannya. Ini ada yang masuk. Jadi kita jangan melawan mereka ya temannya. Takutnya nanti ada suatu benturan fisik. Saya jalan kaki aja. Yang bawa anak tolong dipegang anaknya, dijaga anaknya. Hati-hati ya, ini ada ini. Sini ya. Karena kita ngantrinya situ ya, cuman karena padat kita nggak bisa berdiri situ. Dan sini. Intinya jangan sampai kita menghalangin bus ya. Kita sama-sama ngerti aja namanya. Dan di sini nggak boleh sembarangan nyebrang. Tapi ya saya pernah lihat ya ada orang langsung nyebrang aja ya. Padahal itu belum warna hijau ya. Wah, ramai banget. Saya suka dengan situasi yang kayak gini ya. Oke. Wow, ramai kali ya. Ya, jadi untuk ke Monas sana ya teman-temannya. Kita akan jalan kaki. Ini ramai banget, mantap. Ya kita sama-sama berdoa lah ya, semoga proyek MRT dia secepatnya selesai temannya sampai ke kota ya, sehingga kita bisa naik dan turun di stasiun Monas. Saya mohon maaf ya, saya sering kali bilang stasiun itu halte temannya. Mungkin karena kita sering menggunakan bus Jakarta, jadi kita sering bilang halte. Sampah penuh. Saya mau jalan kaki aja ya, sehat teman daripada kita naik bus. Tapi kalau kalian mau buru-buru silakan temannya. Tapi kalau misalnya di halte Tamrin sepi, saya akan coba ya nggak apa-apa ya naik sedikit aja ya. Coba kita sampai ke Balai Kota teman. Jadi untuk jalanan dia lancar, tapi untuk di dalam bus sangat atau di dalam kereta MRT Jakarta sangat padat ya. Karena memang untuk biaya ongkos dari layanan transportasinya Rp1 saja, teman-teman. Ini ada orang berfoto, mantap. Ini gedungnya Pak Surya Paloh. Masih belum dilanjutkan ya. Masih fokus ke politik. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada kandidat yang bagus dari gubernur kita nanti namanya, kalian milih siapa namanya? Apa kalian terpaksa milih Pak Anies? Tapi nggak apa-apa ya kalau kita terpaksa milih Pak Anies ya teman-teman, daripada nggak ada calon gubernur yang bagus ya. Pak Anies ini sebenarnya cukup bagus ya teman-teman, tapi ya karena yang waktu itu dia pencalonannya ya, dia sangat licik ya menggunakan isu-isu agama ya.
pada masa lalu ya. Dan ini pun bisa keluar teman dari MRT ya. Ada locker bagi kalian menyimpan barang bisa. Oh ya, saya pernah nonton vlog ya dari motovlogger. Sini ada orang yang pungli gitu namanya. Nggak tahu itu benar atau settingan ya. Gedung Pak Surya Paloh, sini banyak kucing. Oh. Ada orang asing. Kita nggak usah bilang orang asing bule ya, karena mereka udah paham bule itu mengarah ke siapa. Jadi kenapa Jakarta itu sepi bule? Karena Jakarta itu polusi ya, polusinya parah banget. Jadi kayak orang bule ini dia perhitungan banget ya masalah kesehatan. Wow, kakak-kakak itu olahraga. Kakak itu ya olahraga, jangan kakak-kakak. Kalau kakak-kakak berarti banyak ya temannya. Banyak orang. Ya, ini jalan Mh Tamrin. Sana ada mall, namanya Mall Sarina, itu mall yang pertama kali ya. Dibangun tahun 60-an, 60 ya. Tapi selesainya di tahun 1966. Jadi dulunya itu tempat perjudian ya, kasino ya namanya. Jadi menurut saya setuju dengan kasino ya. Jadi pajaknya itu dibuat untuk pembangunan, ya untuk pendidikan, untuk apa infrastruktur ya. Daripada kita judul, jadi judul itu dia bukan mendapatkan keuntungan ke negara, melainkan ke negara asing ya. Sangat banyak ya teman-teman untuk kasus judul ini merugikan masyarakat Indonesia ya, baik secara pribadi ataupun untuk semua penduduk Indonesia, karena nggak ada untung-untungnya ya. Nah, saking lancarnya jalan apa ini Mh Tamrin ini, kendaraan bisa bebas bermanuver. Tadi kalian dengar ada suara-suara motor yang cukup kencang ya untuk dia laju. Nah, seperti itu. Jadi proyek yang ini teman-teman, ini adalah proyek MRT fase 2A segmen 1 ya, dari Bundaran HI ke arah Harmoni. Sementara segmen 2-nya dari Harmoni ke kota. Oke. Tapi ya untuk fase 2B itu nggak jelas ya teman-teman, nggak ada kelanjutannya. Dia langsung dikerjakan yang fase 3 dan fase 4 ya. Mungkin kajiannya masih belum selesai. Kajian-kajian ya studi kelayakan ya. Untuk pembangunan ini nggak asal membangun, melainkan ada studi kelayakan. Wow, ada apa ya, ibu dan anak naik sepeda, so sweet banget ya. Asik ngomongnya, so sweet. Itu tinggi banget ya. Rame. Kita jangan di pinggir jalan, bahaya. Karena ini ada bus ya. Rame banget ya. Nah, ini 1N ke arah Tanah Abang ya. Kita nggak naik sih. Oke, untuk pengerjaan JPO ini belum tuntas. Jadi para penumpang dia disarankan lewat dari zebra cross ya, nggak dari JPO. Entah kenapa ini tidak dilanjutkan gitu ya. Padahal itu untuk petunjuk sudah ada. Kalian bisa lihat. Ini Bawaslu. Jadi kalau misalnya pilpres gitu ya, tidak mau penghitungan, ini selalu rame ya, sama di KPU ya temannya. KPU itu ada di Jalan Imam Bonjol, Menteng ya.
Ya nggak jauh dari sini sih. Sekitaran bundaran Hotel Indonesia. Tapi di arah sananya. Nah, Kiai Wajid Hasyim ini di belakang dari Jakarta Theater itu ada Jalan Sabang ya, tempat kuliner. Biasa jam segini sudah banyak orang yang gelar makanan. Kayaknya mereka siap dari jam 5 ya, setengah 5 gitu. Jadi para pengunjung bisa langsung makan, pesan makanannya ya, makanan favoritnya. Mal yang dikelola BUMN. Wow, ini bahaya sekali ya kalau kita tidak fokus. Ya, untuk McDonald, sekarang McDonald udah berpisah dari Sarina karena ini bukan produk dalam negeri ya. Banyak kucing sini. Oh. Oke, jangan asal nyebrang aja ya. Kita tunggu dulu untuk sana berhenti, baru kita nyebrang ke sana. Ini masih ada kendaraan yang itu. Oke. Oh, ini udah hijau ya untuk pejalan kaki. Sana ke Tanah Abang, Blok A, Blok B. Karena stasiun pun bisa ya, stasiun apa Tanah Abang. Ya, kita lihat dulu untuk pemandangan sekitaran persimpangan ini ya. Keren banget. Oh, ada yang lawan arah. Ya, ini tempatnya bagus kalau bisa makan di atas ya. Saya paling suka dengan trotoar ini namanya. Dia menyatu dengan bangunan. Seandainya Jakarta kayak gini semua. Wow, keren banget ya Jakarta ya. Tata kotanya. Lebih enak jalan kaki ya daripada naik bus. Jalan perlahan. Karena di dalam juga penuh ya. Rame ya. Ini mereka ini kalau misalnya mau ke Monas salah namanya. Naiknya nomor 1. Lebih baik langsung naik 6A, 6B gitu ya. Tapi mungkin terjadi mereka langsung ke kota. Oh, di bagian sini macet, tapi di bagian Mh Tamrin bagian sananya dia lancar. Ya, yang sebelum apa ya, Mal Sarina ya. Oh, mungkin sini macet gini karena ada traffic light ya. Tadi Menara Tamrin. Jakarta Pusat ini ya. Oke. Jadi di masa ulang tahunnya Jakarta ini saya manfaatkan untuk olahraga ya, jalan kaki gitu ya, sambil lihat pemandangan sekitar. Oke. Jadi lebih baik ini saya bikin part 2 ya. Beda lagi ya namanya. Oke, saya stop teman-teman. Nanti saya akan lanjut lagi ya kalau misalnya ada yang menarik.